Halo, kembali lagi bersama saya Gusde Greenwood. Kali ini saya akan membuat video requestan dari salah satu teman kita yang memang saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama. Simak terus. Nah, yang pertama, ini adalah gunting ranting ya. Ini gunting ranting. Ini saya sering pakai pada saat berburu kecil. Berburu kecil maksud saya pergi kemana-mana pakai sepeda motor. Ini selalu ada di jok. Itu dulu ya. Sekarang sudah agak jarang. Kalau sudah bawa motor oleh kanan kiri itu selalu saya lakukan, tidak peduli di mana saya berada. Kalau saya melihat bahan yang membuat mata saya terfokus pada pohon itu, pasti saya akan berhenti, saya hentikan motor, saya langsung turun dan pakai alat ini. Meskipun nanti saya dapat rantingnya ataupun saya dapat cabut ya, dan pastinya bahan yang saya dapat adalah bahan yang ya lumayan kecil lah. Ini salah satunya gunting ranting. Dan harganya, kalau nggak salah kemarin saya beli 50.000 dan mudah didapat mungkin di toko-toko alat-alat pertanian ada ya, seperti ini alat-alat berkebun, dan di stand bonsai juga saya rasa ada juga, pasti ada ya. Ini yang kualitasnya sebenarnya paling jelek ya, karena memang ini paling murah saya beli. Jadi kalau murah pasti kualitasnya jelek, tapi sampai saat ini saya rasa sudah bertahun-tahun saya pakai ini masih berfungsi dengan baik. Ini saya foto ya untuk membuktikan bahwa alat ini masih berfungsi dengan baik. Ini ranting bougainville ya, nanti saya tancap-tancap untuk budidaya. Si bagus ya, belum pernah saya asah dan saya juga tidak tahu cara mengasah alat ini seperti apa ya, apa pakai amplas atau gimana. Teman-teman yang biasa menajamkan alat-alat seperti ini, mohon komen di bawah ya caranya seperti apa. Oke, ini adalah gunting ranting. Tidak perlu mahal-mahal ya. Kemudian gunting pruning. Gunting pruning ya, bener ya. Gunting pruning. Sebenarnya kalau kalian tidak punya ataupun belum punya gunting seperti ini, gunting pruning, gunting biasa yang sering dipakai potong kain itu juga tidak masalah sebenarnya ya. Yang penting dia steril. Katanya sih steril, saya sih ini tidak jamin steril juga ya, karena banyak getah-getah di sini yang membuat dia tidak tajam lagi. Tapi lebih baik gunting setelah kita pakai kita bersihkan, itu saya rasa lebih baik ya. Jadi kalau tidak punya yang seperti ini, kalian bisa pakai gunting yang biasa lah, yang dijual di warung-warung itu ya, seperti ini ya. Ini gunting yang dijual di warung, itu 2, 3 niaan. Dan kalau bisa kalian ya belilah satu yang seperti ini, karena apa? Ini akan memudahkan, ataupun bentuk gunting yang seperti ini akan memudahkan kita pada saat mempruning bonsai, apalagi nanti ada cabang-cabang yang memang space-nya sangat kecil. Jadi ini kan ujungnya lancip dan kecil memanjang ya, jadi dia bisa cukup masuk ujungnya saja ke celah yang kecil itu. Jadi kita bisa memotong daun-daun dan ataupun duri-durinya yang memang susah dijangkau oleh gunting yang biasa itu ya, karena dia agak lebar ya. Jadi ini lebih memudahkan kita, karena ini dulunya ataupun sebagian besar untuk ujungnya ini sangat tajam sekali. Saya sudah membuktikannya. Ujungnya kita pakai untuk menggunting ya sudah sudah putus lah daunnya, lebih cepat kita mempruning. Selesai. Inilah dia. Untuk jenisnya banyak ya, saya rasa macam model-modelnya gunting pruning ini.
Jadi saya cuma punya satu ini aja dari dulu ya. Ini saya beli kemarin COD malahan ya, sama teman jauh sih karena belinya lewat online, dan mumpung daerahnya jauh jadi saya COD, dan harganya waktu itu kalau tidak salah 110.000 ya, 110.000, dan ini 50.000 baru 160.000 ya. Dan kalau sudah punya ini, saya rasa untuk kelengkapannya untuk membuat bonsai adalah kawat bonsai. Itu sudah pasti kita harus miliki kalau memang ingin membentuk bonsai ataupun mewiring. Meskipun ada alternatif lain seperti kawat bekas kabel ya, biasa teman-teman pakai. Saya rasa itu bisa ya. Bahkan tali pun bisa untuk sekedar mengarahkan cabang. Kita juga bisa pakai tali sebenarnya ya untuk gerak dasar, tapi untuk lebih enak, lebih mengasihkan, lebih asik pakai kawat ya sebenarnya. Ya beli kawat lah. Kalau saya dulu pertama kali ingin mewiring, saya beli kawat eceran. Tempat membelinya di stand bonsai. Banyak juga yang bertanya di mana beli kawat. Ya di stand bonsai pasti ada. Beli eceran, kalau tidak salah dari ukuran kecil dia lebih murah. Kalau sudah semakin besar ukurannya ataupun diameternya, dia akan semakin mahal. Begitu juga dengan kawat yang satu roll itu, harganya saya rasa sama ya, 100.000 satu roll, semua ukuran, tapi panjangnya yang berbeda kalau beli satu roll. Oke. Gunting gunting pruning, gunting ranting, dan kawat. Saya rasa itu sudah cukup untuk kita sebagai pemula untuk membuat bonsai dengan yang ini. Oke. Kemudian itu membuat. Kalau alat mendongkel, kalian ingin tahu apa yang saya pakai? Yang saya pakai adalah cangkul kecil itu. Nah, ini cangkul kecil dan gergaji. Tapi untuk proses bonsai juga perlu gergaji ya. Saya lupa tadi ya, gergaji. Gergajinya juga saya pakai yang ya lumayan kecil lah, tidak terlalu lebar. Kayak gergaji kayu itu saya rasa akan susah ya. Ini akan lebih memudahkan kita seperti gunting pruning tadi ya. Dia panjang dan lancip. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada celah-celah yang memang sempit, jadi kita bisa menggunakan gergaji ini untuk masuk celah, memudahkan kita untuk memotong. Begitu juga pada saat berburu, kalau ada akar yang memang agak terhimpit oleh akar kayu yang lain, jadi kita bisa gunakan ini untuk masuk ke celah yang kecil itu. Jadi gergaji inilah yang saya pakai dan cangkul kecil ini. Tentunya dengan alat-alat yang kecil ini, bahan yang saya cari juga ya yang masuk akal juga ya dengan alat-alat yang saya bawa. Jadi ukurannya dari yang kecil sampai ya ukuran sedang lah. Kalau ukuran bonsai mungkin ukuran M ya. Cukup lah itu sebagai pemula ya. Kalau pemula saya rasa mendongkal bahan yang segini saya rasa jangan dulu ya. Ya kalau bagus ya bisa hidup, kalau enggak kan rugi. Baru belajar bonsai bawa bahan yang gede ini, bahkan nanti kalian bisa bayar orang untuk ngangkat pohon bonsai itu kan rugi besar ya kalau nggak hidup sampai di rumah. Oke, untuk pemula ya cukuplah bahan yang kecil sampai sedang aja lah kita dongkel. Jadi ini saja. Mungkin teman-teman pernah lihat alat-alat yang lain seperti cekot apa krekot itu ya, yang seperti ini. Dan sekarang banyak yang memodifnya dari pemotong kawat ataupun pemotong besi itu dijadikan krekot. Itu harganya lebih murah saya rasa. Ada yang saya lihat kemarin yang share alat modif itu, dan harganya relatif murah ya, 100.000 ke atas lah, 120.000 kalau nggak salah ya. Tapi saya rasa tidak terlalu perlu ya menggunakan itu. Mungkin itu untuk mempercantik bekas potongan pada batang bahan bonsai kita ya. Dan itu
tidak mesti kita lakukan, menurut saya ya, tidak mesti kita lakukan pada saat bonsai itu masih dalam bentuk bahan. Kalau memang sudah lumayan enak untuk dipandang, barulah saya rasa perlu menggunakan itu ya, untuk mempercantiknya, mempercantik bekas potongan pada bahan bonsai. Nah, itulah alat-alat yang saya pakai selama ini untuk membuat bonsai. Meskipun bahan-bahan bonsai, tapi kan sudah ada proses pruning, sudah ada proses mengawat, sudah ada proses pemotongan. Dan saya rasa ini sudah cukup untuk kita sebagai pemula. Jadi, oh ya, gergaji ini harganya kemarin berapa ya? Kalau nggak salah 35.000. 35.000 saya beli. Dan cangkul itu harganya 45.000. Jadi murah-murah aja ya. Yang penting bisa mendongkel. Oke, mudah-mudahan ini tetap bermanfaat. Ini hujan lagi sebenarnya, kasihan kameranya nanti rusak karena hujan. Oke, cuma alat sederhana. Jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing harus memiliki alat yang bagus atau alat yang banyak dan lengkap untuk membuat sebuah bonsai. Saya rasa itu pikirkan belakangan saja. Kalau memang sudah keinginan kalian untuk berbonsai, alat apapun pasti bisa kita manfaatkan. Oke, salam bahagia.